Selamat pagi anak-anakku sekalian, khususnya anak-anakku di kelas 8 SMP Negeri 2 Sepautar. Selamat berjumpa dalam sistem belajar jarak jauh kali ini. Anak-anak semuanya sehat kan? Mudah-mudahan enak. Ingatlah, jaga terus kesehatan dengan cara makan yang teratur dan istirahat juga yang teratur. Nah, anak-anakku sekalian, materi pelajaran kita kali ini adalah perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Anak-anak boleh membuka bukunya, yaitu yang ada di halaman 193. Indikator pembelajaran yang akan kita bahas kali ini adalah kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran setelah anak-anak semuanya tahu pelajaran ini, maka kalian diharapkan akan mampu menjelaskan latar belakang, proses, dan reaksi bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia. Nah, baiklah anak-anak, sekarang marilah kita kupas tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Anak-anakku sekalian, keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya datang dari Asia, tetapi juga dari bangsa-bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia tertarik untuk berdatangan ke Indonesia. Kedatangan bangsa asing ke Indonesia untuk menguasai Indonesia dan sangat merugikan bangsa Indonesia inilah yang disebut dengan kolonialisme dan imperialisme. Nah, anak-anakku sekalian, yang menjadi pertanyaan adalah apakah latar belakang serta pendorong kedatangan bangsa Barat ke Indonesia? Nah, ayo anak-anak, mari kita membaca materi kita yang ada di halaman 197 sampai dengan halaman 200. Ibu kasih waktu selama 10 menit untuk membacanya. Baca dalam hati, sehingga dengan membaca dalam hati kamu semua akan tahu dan memahami bagaimanakah kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, apa latar belakangnya, dan apakah pendorong mereka datang ke Indonesia. Oke anak-anak, 10 menit. Oke anak-anakku sekalian, pasti semua sudah selesai membacakan, dan ibu yakin kamu semuanya sudah paham. Nah, tetapi walaupun begitu, ibu akan menjelaskan sekilas tentang latar belakang dan faktor pendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Nah, anak-anakku yang baik dan rajin, latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu adalah karena Indonesia memiliki daya tarik yang sangat bagus bagi bangsa-bangsa Barat. Daya tariknya bisa kamu lihat di gambar-gambar yang ada di halaman 197. Tahu dong gambar apa ini? Nah, gambar yang pertama ini adalah cengkeh, yang kedua ini adalah merica, yang ketiga ini adalah kemiri, dan yang keempat ini adalah pala. Nah, ini semuanya disebut juga dengan rempah-rempah. Dan rempah-rempah inilah yang menjadi contoh hasil bumi Indonesia yang sangat dibutuhkan oleh bangsa-bangsa Barat di Eropa sana. Nah, mengapa bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah tersebut? Itu karena Indonesia dengan bangsa-bangsa Barat di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam yang sangat jauh. Indonesia yang beriklim tropis dan memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau, sangat memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Nah, hal ini berbeda dengan bangsa-bangsa Eropa yang memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur.
Nah, hal ini mengakibatkan bangsa-bangsa barat sangat membutuhkan rempah-rempah tersebut, sementara persediaan mereka sangat terbatas di negaranya. Nah, rempah-rempah bagi bangsa Eropa itu digunakan untuk mengawetkan makanan, digunakan juga sebagai bumbu masakan dan juga obat-obatan. Bisa mengerti anak-anak? Nah, latar belakang yang kedua, kedatangan bangsa barat ke Indonesia disebut juga dengan 3G. Taulah 3G? Pastilah, tadi kan sudah baca. 3G itu adalah gold, glory, dan gospel. Gold adalah emas atau identik dengan kekayaan, glory adalah kejayaan, dan gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan agama Nasrani atau Kristen ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Nah, 3G inilah yang juga menjadi faktor pendorong maka bangsa barat itu datang ke Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, latar belakang yang ketiga bangsa barat datang ke Indonesia adalah terjadinya revolusi industri di Eropa. Revolusi industri yang terjadi di Eropa itu sekitar tahun 1750 sampai 1850. Nah, revolusi ini merupakan faktor pendorong kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Nah, anak-anak tahu nggak apa itu revolusi industri? Revolusi industri itu adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam kegiatan produksi yang dilakukan oleh tenaga manusia dan hewan diganti menjadi tenaga mesin. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat sangat memerlukan bahan baku yang sangat banyak untuk keperluan industri mereka. Selain itu, mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Nah, salah satu hasil revolusi industri pada saat itu adalah ditemukannya mesin uap untuk dijadikan perahu. Kemudian ditemukan juga kompas, mesin pemintal, dan lain-lain. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah penjelasan secara singkat latar belakang dan faktor pendorong kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Untuk selanjutnya, kalian semua dapat mengerjakan tugas aktivitas yang ada di halaman 202. Nah, jika kalian dapat mengerjakannya, aktivitas tersebut, maka kalian pasti akan tahu bagaimana siapa-siapa saja dan di manakah bangsa barat tersebut bisa sampai ke Indonesia. Untuk dapat mengerjakannya, selain membaca materi yang ada di halaman 202 sampai 203, kalian juga dapat menggali informasinya dari berbagai literasi lainnya. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran jarak jauh kita kali ini. Tetaplah semangat untuk belajar, jangan malas, dan ingat, jagalah kesehatan.